Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Hamid dari B18. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah moderasi beragama dosen pengampu Bapak Muhammad Maimun MA MSI. Moderasi beragama mewujudkan harmoni dalam keberagaman. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang tidak ekstrim. Ia berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, dan tidak mengurangi esensi ajaran agama. Dalam praktiknya, moderasi beragama mendorong umat untuk tetap teguh pada keyakinannya tanpa memaksakan kehendak pada orang lain, serta menghargai perbedaan dalam bingkai kerukunan. Jadi, moderasi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita beragama secara proporsional, adil, dan berimbang. Kemudian tujuan moderasi beragama. Tujuan utama dari moderasi beragama adalah menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan. Moderasi bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Ia juga mendorong masyarakat menjauhi kekerasan dan radikalisme yang seringkali lahir dari pemahaman agama yang sempit. Moderasi juga memperkuat komitmen kita sebagai warga negara untuk hidup damai dalam bingkai NKRI dan Pancasila. Melalui moderasi, kita dapat bersama-sama menjaga kedamaian dan keharmonisan sosial. Di sini ada nilai-nilai utama moderasi beragama. Terdapat 4 nilai utama dalam moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang keempat, akomodasi. Kemudian, ciri-ciri orang moderat. Orang yang moderat dalam beragama cenderung bersifat inklusif, terbuka, dan menghargai perbedaan. Ia tidak mudah menyalahkan keyakinan orang lain, tidak merasa paling benar sendiri, dan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti cara beragamanya. Mereka lebih memilih dialog daripada konfrontasi, lebih senang membangun jembatan daripada tembok memisah. Orang moderat juga memiliki kepedulian terhadap sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan budaya. Moderasi dalam konteks Indonesia. Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang luar biasa. Ada lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan berbagai agama yang diakui secara resmi. Dalam konteks seperti ini, moderasi beragama menjadi sangat penting. Ia menjadi alat pemersatu bangsa. Tanpa moderasi, keberagaman justru bisa menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, menjaga dan mengembangkan sikap moderat dalam kehidupan beragama adalah bagian dari menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tantangan moderasi beragama. Tentu tidak mudah mewujudkan moderasi beragama. Kita menghadapi berbagai tantangan seperti meningkatnya fanatisme sempit, penyebaran informasi hoax, dan ujaran kebencian melalui media sosial, serta politisasi agama yang memecah belah. Peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai moderasi. Kalian adalah agen perubahan yang bisa menciptakan lingkungan yang damai, toleran, yang saling menghargai. Guna media sosial untuk menyebarkan pesan kebaikan, ikut serta dalam kegiatan lintas agama dan budaya, serta menjadi teladan dalam bergaul di tengah perbedaan. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi kebencian, sebab masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda yang cerdas dan moderat. Moderasi dalam Islam sendiri
Konsep moderasi sudah diajarkan sejak awal di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 menyebut umat Islam sebagai ummatan wasotan, umat pertengahan yang adil dan seimbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan sikap yang sangat moderat. Beliau berdakwah dengan kasih sayang, berdialog dengan bijak, dan selalu menjauhi kekerasan. Islam tidak mengajarkan kekerasan, tetapi rahmat bagi seluruh alam. Maka menjadi muslim yang moderat adalah bagian dari meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mari kita sadari bahwa moderasi beragama adalah jalan tengah yang mempersatukan, bukan memecah belah. Ia bukan upaya melemahkan agama, melainkan cara untuk menjaga ajaran tetap relevan dan damai di tengah keberagaman masyarakat. Tugas kita adalah menjadi pribadi yang bijak dalam beragama, menghargai perbedaan, dan menghindari fanatisme buta. Mari kita terus menjaga Indonesia tetap damai, toleran, dan bersatu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.